Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 8 saham big caps bagus, banyak uang, dan rutin bagi dividen besar. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Kas merupakan komponen pertama yang akan kamu lihat di laporan keuangan saat membuka neraca keuangan perusahaan. Kenapa? Karena angka ini merupakan komponen yang paling liquid dan yang paling mudah untuk digunakan dalam operasional perusahaan. Misal, membeli bahan baku, membayar hutang, memberikan dividen kepada pemegang saham, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, menurut saya pribadi, kas merupakan salah satu aspek di neraca keuangan yang punya peran sangat penting. Pertama kita bahas dari sisi likuiditas dan kemampuan bayar. Coba kamu bayangkan, jika ada perusahaan dengan skala yang sama. Perusahaan A punya kas 10 triliun dengan aktiva tetap 5 triliun. Di sisi lain, perusahaan B punya kas 5 triliun dengan aktiva tetap 10 triliun. Pertanyaannya, jika kedua perusahaan itu punya hutang 7 triliun, manakah yang punya kemampuan bayar lebih bagus? Tentu saja perusahaan A kan, alasannya sederhana, karena saldo kas yang dimiliki lebih besar dari hutang yang harus dibayar. Artinya mereka bisa membayar hutang dengan kas yang ada. Sedangkan perusahaan B, meski dengan total aset yang sama, mereka butuh sumber dana lain di luar kas untuk bisa melunasi seluruh hutangnya. Dengan kata lain, apabila tidak ada opsi pilihan, jalan satu-satunya perusahaan B untuk membayar hutang sebesar 7 triliun adalah dengan menggunakan kas 5 triliun dan menjual aset tetapnya 2 triliun. Hal itu tentu tidak akan terjadi pada perusahaan A, karena mereka punya saldo kas 10 triliun untuk membayar hutang 7 triliun. Selain kemampuan bayar, satu hal lagi yang bisa dianalisa dari saldo kas adalah pembayaran dividen. Kamu tentu tahu bahwa dividen yang dibagikan berasal dari laba yang dicapai oleh perusahaan. Nah misalnya, ada perusahaan yang bisa menghasilkan laba secara real, tapi ada yang labanya hanya di atas kertas. Misalnya karena keuntungan selisih kurs. Jadi apabila perusahaan ingin memberikan dividen kepada pemegang saham, mereka seharusnya mampu menghasilkan laba yang real. Dan salah satu bukti dari hal itu adalah laba yang dihasilkan ada duitnya. Dengan kata lain, seharusnya perusahaan punya saldo kas yang cukup apabila ingin memberikan dividen kepada pemegang saham. Jangan sampai hanya karena ingin komitmen bagi dividen setiap tahun, meski saldo kasnya tidak cukup, perusahaan mencari cara untuk tetap bagi dividen. Misalnya, dengan berhutang agar memperoleh uang segar yang bisa digunakan untuk bagi dividen. Hal ini tentu akan berdampak pada kondisi perusahaan ke depan, apalagi jika nominalnya sangat besar. Itulah beberapa alasan pentingnya melihat kas perusahaan. Oh iya, sebagai informasi, kalau kamu mau mendalami terkait analisa laporan keuangan dari poin ke poin, dari saldo kas, piutang, persediaan laba, dan lain-lain, mungkin ebook cara cepat analisa laporan keuangan bisa membantu. Detail pembahasan silakan lihat pada gambar di bawah ini, dan info pembelian silakan chat di nomor WA di akhir video. Nah sekarang pada video ini, saya mau sharing beberapa saham yang punya banyak kas, setidaknya berdasarkan laporan keuangan terbaru saat video ini dibuat. Tentu saja semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri. Nantinya di akhir video ada pembahasan menarik juga, jadi pastikan nonton video ini hingga selesai. Berikut ini kriteria pemilihan sahamnya. Pertama, punya saldo kas dan setara kas sebanyak 22 triliun ke atas. Kedua, PBV di bawah 2,6 kali. Ketiga, net income di atas 2 triliun. Dan yang keempat, bagi dividen dengan yield di atas 4%. Saham pertama adalah Pegas dengan saldo kas 22 triliun rupiah. Jika dilihat kinerja harga sahamnya, di tahun 2024 sudah naik 41%, tapi dalam 5 tahun masih turun 35%. Sempat di angka tertinggi 2.530, tapi sempat juga di angka terendah yaitu 605 selama 5 tahun dan 1090 dalam tahun 2024. Untuk kinerja EPS terjadi peningkatan yang luar biasa di tahun 2024 hingga Q1-nya. Dan net profitnya sekitar 1,92 triliun rupiah. Jika dilihat di sini, rasio PER-nya adalah 5,03 kali dengan PBV 0,87 kali. Artinya saham Pegas ini masih diperdagangkan di bawah modal per lembar sahamnya. NPM 12% dengan ROE 17%. Tapi sayangnya, rasio DR sudah di atas 100%, yang artinya total hutang lebih besar dari ekuitas. Nah, ini menarik. Karena meskipun memiliki saldo kas yang banyak, tapi secara komposisi hutang terhadap ekuitas, hutangnya sudah lebih besar dari modal yang mereka miliki.
Untuk aspek dividen, saham ini cukup konsisten membagi dividen meski sempat absen di tahun 2021 karena sempat mencetak kerugian di tahun 2020. Saham kedua UNTR dengan saldo kas 22,2 triliun rupiah. Kinerja di tahun 2024 sayangnya mengalami penurunan dibanding tahun 2023. Net profitnya 4,5 triliun rupiah per 5 kali dengan PBV 1,08 kali. Artinya harga sahamnya setara dengan modal per lembar sahamnya. NPM 14% dengan ROE 21%, profitabilitas yang masih baik, dan DER-nya 83% yang artinya hutang masih lebih rendah dari ekuitasnya. Untuk aspek dividen, saham ini komitmen membagi dividen biasanya 2 kali dalam 1 tahun. Saham ketiga BBRI selama tahun 2024 masih turun 14%, tapi dalam 5 tahun masih naik 29%. Harga tertingginya adalah 6.450 dan harga terendah selama tahun 2024 adalah 4.090. Kinerja di tahun 2024 mengalami peningkatan, bahkan konsisten meningkat setidaknya dalam 4 tahun terakhir. Net profitnya hingga Q1 adalah 15,8 triliun rupiah per 11,6 dengan PBV 2,5 kali. NPM 25% dengan ROE 21%, profitabilitas yang sangat baik. Dan untuk aspek dividen, dalam beberapa tahun terakhir, BRI juga sudah membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Saham keempat, BMRI dengan saldo kas 26,9 triliun rupiah. Untuk kinerja harga saham masih naik 7,8% selama tahun 2024 dan naik 87% dalam 5 tahun terakhir. Harga tertingginya adalah 7.500 dan harga terendah di tahun 2024 adalah 5.525. Untuk IPS, BMRI juga setidaknya mencetak kenaikan di Q1 tahun 2024, tapi jika disetahunkan, terlihat adanya penurunan dibandingkan tahun 2023. Tapi kita tunggu saja hingga data Q4 tahun 2024. Apakah memang terjadi penurunan ataukah mengalami peningkatan? Untuk net income-nya 12,7 triliun. PER-nya 11,9 dengan PBV 2,53 kali. Rasio profitabilitas NPM 28 dengan ROE 21%. Angka yang sangat baik. Dan untuk aspek dividen juga, saham ini komitmen membagi dividen setiap tahunnya. Saham kelima, TLKM dengan saldo kas 29,5 triliun. Kinerja di tahun 2024 masih turun 20% dan dalam 5 tahun masih turun 18%. Harga tertingginya sempat 4.850, tapi selama tahun 2024, harga terendahnya adalah 2.700. Untuk kinerja di tahun 2024, EPS-nya sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, baik itu Q1 maupun yang disetahunkan. Net profitnya 6,05 triliun dengan PER 12,8 dan PBV 2,1 kali. Untuk aspek profitabilitas cukup baik dengan angka NPM dan ROE di atas 15%. Tapi ingat, DER-nya sudah cukup tinggi dengan angka 87%, meskipun masih di bawah 100%. Untuk aspek dividen, saham ini juga konsisten membagi dividen dalam beberapa tahun terakhir. Saham keenam, INDF, yang mana memiliki saldo kas 36,4 triliun. Kinerja di tahun 2024 untuk sahamnya masih turun 5,8% dan selama 5 tahun masih turun 15%. Selama tahun 2024, harga tertingginya adalah 6.750 dan harga terendahnya adalah 5.850. Kinerja IPS di tahun 2024 cukup menarik karena Q1-nya mengalami penurunan, tapi jika dianalisasi mengalami peningkatan dibanding tahun 2023, sehingga kita harus lihat lagi ke depannya seperti apa. Net profitnya 2,4 triliun dengan PER 5,4 dan PBV 0,86 kali. Artinya INDF ini diperdagangkan di bawah modal per lembar sahamnya. NPM 7,9 dengan ROE 15,8%. Angka ROE-nya cukup baik, tapi NPM-nya masih di bawah rata-rata. Untuk rasio DER-nya sudah sangat tinggi dengan angka 152%, yang artinya total hutang sekitar 1,5 kali lebih banyak dari modalnya. Untuk aspek dividen, saham ini juga konsisten membagi dividen setidaknya dalam 5 tahun terakhir. Saham ketujuh, ASII dengan saldo kas 47,6 triliun rupiah. Untuk kinerja harga sahamnya masih turun 19% selama tahun 2024 dan dalam 5 tahun masih turun 37%. Kinerja IPS-nya di tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 dengan net profit hingga Q1 7,4 triliun rupiah. PER-nya 6,1 kali dengan PBV 0,89 kali. ASII ini juga diperdagangkan di bawah modal per lembar sahamnya. NPM 9% dengan ROE 14%. Angka yang kurang menarik. Dan ingat, DER-nya sudah cukup tinggi dengan angka 95%.
Untuk aspek dividen, ASII juga konsisten membagi dividen setidaknya 2 kali dalam 1 tahun. Saham ke-8 yang menjadi juaranya adalah ADRO dengan saldo kas dan setara kas 50,2 triliun rupiah. Kinerja harga saham naik 30% selama tahun 2024 dan naik 121% dalam 5 tahun terakhir. Sayangnya, EPS-nya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 dengan net profit 5,9 triliun rupiah. PER-nya 4,1 dengan PBV 0,88 kali. Menariknya, ADRO ini masih diperdagangkan di bawah modal per lembar sahamnya dan rasio profitabilitas sangat baik dengan NPM dan ROE di atas 20%. Selain itu, DER-nya cukup rendah dengan angka 37% saja. Aspek dividen tidak diragukan lagi karena saham ini cenderung membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun dengan yield yang menarik. Nah, setelah melihat pembahasan tadi, sekarang mari kita lihat rekapannya. Pertama, dari aspek saldo kas. Seperti yang sudah saya katakan tadi, ADRO menjadi juaranya dengan saldo kas dan setara kas sebanyak 50,2 triliun rupiah. Dari 8 saham yang tadi kita bahas, semuanya memiliki saldo kas di atas 22 triliun rupiah. Kedua, dari aspek PBV. INDF menjadi saham dengan PBV terendah dengan angka 0,86 kali. Tapi dari 8 saham yang kita bahas, ada 4 saham yang PBV-nya masih di bawah 1 kali, yaitu ADRO, ASII, INDF, dan Pegas. Sedangkan saham BMRI dan BBRI menjadi saham dengan valuasi PBV yang paling tinggi, yaitu 2,53 kali. Ketiga, net income. BBRI menjadi saham yang mencetak net income terbesar saat video ini dibuat, yaitu 15,8 triliun. Sedangkan Pegas memiliki net income yang paling rendah dengan angka 1,9 triliun rupiah. Tapi setidaknya dari 8 saham yang kita bahas ini, semuanya berhasil mencetak net income di atas 1,5 triliun rupiah. Keempat, dividen yield. ADRO menjadi saham dengan dividen yield tertinggi yaitu 20,97%. Sedangkan INDF menjadi saham dengan dividen yield terendah yaitu 4,4%. Tapi 8 saham ini bisa dikatakan cukup konsisten membagi dividen setidaknya dalam 3 tahun terakhir ini. Setelah kamu lihat pembahasan tadi, saya mau sampaikan satu hal, yaitu ada keterkaitan yang cukup erat antara saldo kas dan hutang. Saldo kas dapat digunakan untuk membayar hutang, dan hutang yang akan jatuh tempo bisa menyebabkan saldo kas berkurang signifikan. Selain itu, apabila berbicara tentang hutang, kita juga tidak bisa mengesampingkan rasio DER, di mana perbandingan antara hutang dan modal perusahaan. Dengan menganalisa rasio ini, kita jadi tahu apakah perusahaan punya hutang yang relatif rendah, normal, atau sudah terlalu tinggi sehingga menyebabkan risiko jadi lebih besar. Sebagai informasi, kalau kamu mau belajar lebih detail tentang rasio DER, kamu bisa nonton video yang sudah pernah saya upload sebelumnya. Video ini dibuat sesederhana mungkin, sehingga diharapkan kamu bisa paham meskipun masih pemula. Semoga video ini bermanfaat ya. 6 saham yang akan dibahas nanti merupakan saham-saham yang di laporan keuangannya tidak ditemukan adanya pos hutang bank di kolom liabilitas. Jadi, hutang yang dimaksud di sini adalah pos hutang bank di kolom liabilitas. Supaya lebih paham, mari lihat contohnya dulu. Ini merupakan laporan keuangan saham Harum. Kalau kamu lihat, saham ini punya pos hutang bank jangka panjang sebanyak 136 juta. Artinya saham ini tidak masuk ke dalam kategori pemilihan saham karena ada kenaikan hutang bank sekitar 136 juta. Apabila kita menggunakan data sebelumnya, Harum sebenarnya masuk pada kategori karena tidak punya hutang bank. Jadi, pos inilah yang saya maksudkan di video ini, yaitu hutang bank. Sebelum saya bahas nama-nama sahamnya, ada baiknya kalau kamu nonton dulu video yang saya buat 4 tahun lalu. Tujuannya agar kamu lebih paham konsep tentang hutang dan rasio debt to equity. Sekarang mari simak dulu videonya. Debt to equity ratio adalah perbandingan antara hutang dengan modal perusahaan. Debt to equity yang semakin besar menjelaskan bahwa komposisi hutang semakin besar dibanding modalnya. Begitu juga sebaliknya. Jika debt to equity ratio kurang dari 100, maka hutang perusahaan lebih kecil dari modalnya. Dan jika debt to equity ratio lebih dari 100, maka hutang perusahaan lebih besar dari modalnya. Contoh, kita diprospek oleh 2 teman kita untuk berinvestasi pada bisnis bakso mereka. Kedua bisnis bakso ini mempunyai modal 10 juta. Tapi, selain punya modal, bisnis bakso A mempunyai hutang sebesar 11 juta. Dan, bisnis bakso B punya hutang 2 juta. Dengan demikian, rasio DER bisnis bakso A yaitu 110%, dan bisnis bakso B 20%. Dengan 2 pilihan di atas, bisnis bakso mana yang akan kita pilih? Tentu saja bisnis bakso B, dikarenakan
Dengan modal yang sama, bisnis bakso B mempunyai hutang lebih kecil, atau debt to equity ratio 20%. Nah, kemudian, DER saham yang bagus itu berapa? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita butuh paham dua hal ini. 1. Debt to equity yang besar memudahkan perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. Tapi, di sisi yang lain, berpotensi pada gagal bayar yang berujung pada kebangkrutan. 2. Debt to equity yang kecil bisa jadi membuat ekspansi bisnis perusahaan tidak optimal. Tapi, di sisi yang lain, mengamankan perusahaan dari potensi gagal bayar. Menurut saya pribadi, DER yang optimal itu jika tidak melebihi dari 80% ekuitasnya, sehingga bisnis dapat berkembang, di satu sisi risiko menjadi berkurang. Sekarang, kita mau coba lihat satu emiten yang punya debt to equity ratio di atas 100%. Berdasarkan data laporan keuangan Desember 2018, saham MTFN mempunyai hutang 1.126.294 dan ekuitasnya minus 72. Dengan kedua angka tersebut, debt to equity MTFN adalah minus 1.543.538%. Angka yang sangat fantastis. Yang menjadi pertanyaannya, hutangnya mau dibayar bagaimana? Sedangkan, untuk laba 1 tahun di 2018 saja, hanya 13.625. Jika semua laba itu digunakan untuk melunasi hutang, dan asumsi tidak ada peningkatan laba untuk tahun berikutnya, maka membutuhkan waktu sekitar 82 tahun. Berikutnya, kita akan melihat saham yang punya debt to equity ratio di bawah 100%. Berdasarkan data laporan keuangan Maret 2019, saham SIDO mempunyai hutang 375 dan ekuitas 3.112. Dengan kedua angka tersebut, debt to equity SIDO adalah 12,05%. Angka yang sangat kecil jika mempertimbangkan brand perusahaan yang cukup terkenal. Di samping itu, hanya dengan laba 3 bulan dari Januari sampai Maret 2019, sebesar 208, sudah hampir bisa membayar total hutang perusahaan. Apakah perusahaan ini layak untuk diinvestasikan? Dipertimbangkan matang-matang ya. Setelah kamu nonton video tadi, sekarang mari kita bahas saja nama-nama sahamnya. Seperti biasa, disclaimer on. Semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi, tapi hanya informasi. Saham pertama adalah Mika. Jika kamu lihat di liabilitas perusahaan ini, tidak ditemukan adanya pos hutang bank. Kamu bisa lihat baik itu hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjangnya. Tidak ada pos hutang bank. Saham kedua adalah Ucit, yang mana sama tidak ditemukan adanya pos hutang bank untuk liabilitas jangka pendek maupun jangka panjangnya. Saham ketiga adalah Dimas. Sama seperti tadi, tidak juga ditemukan adanya pos hutang bank jangka panjang maupun jangka pendek di komponen liabilitasnya. Saham keempat, CAMP. Sama seperti tadi, tidak ada juga pos hutang bank baik jangka pendek maupun jangka panjang. Saham kelima adalah POWR dan saham keenam adalah SIDO. Nah, setelah mengetahui nama sahamnya, sekarang mari kita bandingkan 6 saham itu dari berbagai aspek. Yang pertama, tahun listingnya. Kamu bisa lihat di sini, saham yang paling lama listing di bursa adalah SIDO, yang mana listing sejak tahun 2013. Sedangkan saham Ucit baru listing sejak tahun 2019. Kedua, kepemilikan saham di masyarakat. Kepemilikan saham terbesar adalah saham Mika sebesar 34%, dan yang terkecil adalah CAMP. Tapi dari 6 saham yang kita bahas ini, semuanya kepemilikan saham di masyarakat di bawah 50%, yang artinya mayoritas masih dipegang oleh pengendalinya. Berikutnya, growth EPS dalam 1 tahun terakhir. Dari 6 saham yang kita bahas ini, kamu bisa lihat saham CAMP memiliki pertumbuhan EPS yang paling minus, yaitu 41%. Sebaliknya, saham SIDO mencetak EPS yang tumbuh paling signifikan, yaitu 63%. Dari 6 saham yang kita bahas ini, kita bisa lihat bahwa SIDO merupakan saham yang mencetak kenaikan laba terbesar dalam 1 tahun terakhir ini. Setidaknya hingga data Q1 tahun 2024 yang disetahunkan. Berikutnya, laba sampai dengan Q1. Kamu bisa lihat juga di sini, saham SIDO masih memegang posisi pertama yang mana memiliki laba terbesar yaitu sekitar 390 miliar rupiah. Diikuti saham Dimas, Mika, dan POWR. Sedangkan saham CAMP menjadi saham yang memiliki laba Q1 tahun 2024 yang paling kecil. Berikutnya dari aspek PER, saham Mika memiliki PER tertinggi, begitu juga dengan CAMP. Sebaliknya, saham Dimas, Ucit, dan POWR memiliki PER yang paling rendah dengan angka di bawah 10 kali.
Kemudian dari aspek PBV, sama seperti tadi, saham Mika juga memiliki PBV yang paling tinggi, yakni dengan angka 7,1 kali. Sebaliknya, saham UCIT dan POWR masih memiliki PBV di bawah 1 kali, yang berarti harga sahamnya masih diperdagangkan di bawah modal per lembar sahamnya. Berikutnya dari aspek NPM, Dimas memiliki NPM tertinggi dengan angka 66%, diikuti saham SIDO 37%. Sebaliknya, saham UCIT dan CAMP memiliki NPM yang paling rendah karena masih di bawah 10%. Kemudian dari aspek ROE, SIDO memiliki ROE tertinggi dengan angka 41%, kemudian Dimas 23%. Sebaliknya, CAMP dan UCIT memiliki ROE yang paling rendah karena masih di bawah 10%. Kemudian dari aspek DER, kamu bisa lihat di sini bahwa POWR meskipun tidak memiliki hutang bank, tapi memiliki rasio DER yang tinggi dengan angka 84%, diikuti UCIT dengan angka 53%. Sebaliknya, SIDO dan Dimas dan CAMP serta Mika memiliki rasio DER di bawah 20%. Kita lihat sekilas untuk komposisi liabilitas dari POWR yang memiliki DER 84%. Nah, ini merupakan rincian dari liabilitas yang dimiliki oleh perusahaan, yang mana mayoritas berasal dari hutang wesel sebanyak 495 juta, diikuti hutang usaha sebanyak 29,3 juta. Tentu saja kamu harus lihat lagi satuan yang digunakan, apakah dalam mata uang rupiah, jutaan rupiah, ribuan rupiah, dolar, atau lain sebagainya. Kita lihat di sini hanya berdasarkan angka yang tercantum. Jadi dari sini kamu bisa lihat dengan komposisi DER yang mencapai 80%, liabilitas POWR didominasi oleh hutang wesel dan hutang usahanya. Oke, kemudian kita bahas dari aspek kinerja harga saham secara setahun terakhir ini. Kamu bisa lihat di tahun 2024 ini, saham SIDO mencetak kenaikan harga tertinggi dengan angka 36%, diikuti saham Mika sebanyak 7%. Tapi sebaliknya, saham UCIT dan POWR masih mencetak penurunan harga saham sebesar 17% dan 5%. Berikutnya dari aspek bagi dividen, dari 6 saham yang kita bahas ini, ternyata semuanya konsisten bagi dividen selama 3 tahun terakhir. Kita hanya mengambil data 3 tahun terakhir, karena ada beberapa saham yang listing di bawah 5 tahun. Nah, kamu bisa lihat sini, perbandingan kenaikan harga saham SIDO sebanyak 36%, dan ROE yang sangat besar dengan angka 41%, serta laba sampai dengan Q1 yang mencapai 390 miliar rupiah, yang merupakan laba tertinggi dari 6 saham yang kita bahas ini. Begitu juga dengan growth labanya selama 1 tahun terakhir ini yang mencapai 63% jika disetahunkan. Dari data ini kamu bisa lihat ternyata ada korelasi antara kenaikan atau penurunan harga saham dengan kinerja perusahaan. Saham SIDO ini memiliki kinerja yang sangat baik di Q1 tahun 2024, baik itu dari aspek labanya, pertumbuhan labanya, dan lain sebagainya. Hal itulah yang menyebabkan kenapa harga saham bisa naik sangat signifikan. Tapi tentu saja kita harus melihat data yang lebih panjang lagi, minimal setahun atau 2 tahun ke depan. Apakah angka pencapaian SIDO ini bisa dipertahankan atau tidak? Kesimpulan, yang pertama, hutang bank merupakan salah satu komponen penting di liabilitas, tapi bukan segalanya. Artinya, bukan berarti saat perusahaan tidak punya hutang, perusahaan itu langsung otomatis dikatakan bagus dan layak untuk dibeli. Tidak seperti itu, tapi begitu juga sebaliknya. Bukan berarti saat perusahaan itu punya banyak hutang, langsung otomatis perusahaan itu tidak bagus, karena banyak komponen lagi yang harus dipertimbangkan. Kedua, setiap perusahaan punya liabilitas, meski bukan berasal dari hutang bank. Artinya perusahaan punya tempat lain untuk berhutang, dan itu sah-sah saja selama mampu dibayar tepat waktu. Poin ketiga, kemampuan perusahaan membayar hutang sangat penting, dan itu berarti mereka harus mampu menghasilkan laba yang konsisten dari tahun ke tahun. Karena ingat, hutang harus dibayar dengan penghasilan, bukan dengan aset ataupun meminta hutang yang baru untuk bayar hutang yang lama. Keempat, pembahasan tentang DER memang mengecualikan saham di industri keuangan seperti bank yang punya DER di atas 100%. Hal itu karena dana pihak ketiga seperti uang yang kamu tabung di bank dicatat sebagai liabilitas. Meski begitu, kamu masih bisa menilai wajar tidaknya DER perbankan dengan mengeluarkan komponen dana pihak ketiga kemudian dibagi dengan ekuitas. Kelima, analisa hutang tidak bisa berdiri sendiri karena kamu harus analisa juga dari sisi kemampuan bayar. Apakah perusahaan punya saldo kas atau aset liquid lain yang bisa digunakan untuk bayar hutang, terutama hutang jangka pendek yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun.
Sebagai informasi, kalau kamu mau mendalami bagaimana cara analisa pos-pos di laporan keuangan, baik itu saldo kas, liabilitas, ekuitas, pendapatan, laba, arus kas, dan lain-lain, mungkin ebook cara cepat analisa laporan keuangan bisa membantu. Di sana membahas setiap pos keuangan secara satu per satu. Info pembelian silahkan chat WA di nomor di akhir video. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Mohon juga agar dapat cek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.